Ragam alat musik tradisional Indonesia. Indonesia kaya akan ragam khasana budaya. Salah satunya adalah jenis alat musik daerah atau tradisional yang tersebar di segenap daerah tiap-tiap provinsi. Indonesia memiliki lebih banyak alat musik daerah yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Alat musik berikut ini adalah alat yang terkenal dan terpopuler di masing-masing daerah. Berikut ini adalah nama-nama alat musik tradisional Indonesia. Yang pertama, angklung dari Jawa Barat. Kalian bisa lihat di situ terbuat dari bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi alat musik yang keren apabila dimainkan. Angklung adalah alat musik multitonal bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat berbahasa Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Alat musik ini terbuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyang. Bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3 sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010. Cara memainkan angklung adalah dengan cara digoyang atau digetarkan sehingga menghasilkan nada tertentu. Yang kedua, gamelan Jawa dari Jawa Tengah. Gamelan adalah grup musik yang biasa menonjolkan metalofon, gambang, gendang, dan gong. Istilah gamelan merujuk pada instrumennya atau alatnya yang mana merupakan satu kesatuan utuh yang diwujudkan dan dibunyikan bersamaan. Kata gamelan sendiri berasal dari bahasa Jawa gamel yang berarti memukul atau menabuh. Putin akhiran an yang menjadikannya kata benda. Tas gamelan kebanyakan terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali, dan Lombok di Indonesia dalam berbagai jenis ukuran dan bentuk ensemble. Di Bali dan Lombok saat ini dan di Jawa lewat abad ke-18, istilah gong lebih dianggap sinonim dengan gamelan. Cara memainkan gamelan Jawa hanya dengan cara dipukul. Berikutnya yang ketiga, kolintang dari daerah Minahasa atau Sulawesi Utara. Kolintang atau kulintang adalah alat musik yang terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar. Alat musik ini dimainkan dengan diiringi oleh gong tergantung yang lebih besar dari drum. Kolintang merupakan bagian dari budaya gong Asia Tenggara. Alat musik ini dibuat dari kayu lokal yang ringan namun kuat seperti telur, bandaran, wenang, kakini, kayu cempaka, dan yang mempunyai konstruksi fiber paralel. Nama kolintang berasal dari suaranya tong, nada rendah, ting, nada tinggi, dan tong, nada biasa. Dalam bahasa daerah berarti ajakan, yaitu mari kita lakukan tong, ting, tang, yang mempunyai arti adalah mangimu komolintang. Ajakan tersebut akhirnya berubah menjadi kata kolintang. Yang keempat adalah alat musik rebana yang berasal dari Lombok. Rebana dalam bahasa Jawa seringkali disebut terbang.
adalah gendang berbentuk bundar dan pipih yang merupakan khas suku Melayu. Bingkai yang berbentuk lingkaran terbentuk dari kayu yang dibubut dengan salah satu sisinya untuk ditepuk berlapis kulit kambing. Kesenian di Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura sering memakai rebana bersama gambus, digunakan untuk mengiringi tarian zapin. Rebana juga digunakan untuk melantunkan kasidah dan hadrah. Di Bumi Ayu, rebana juga dijadikan sebagai lambang kota tersebut. Bagi masyarakat Melayu di negeri Pahang, permainan rebana sangat populer, terutamanya di penduduk sekitar Sungai Pahang. Tepukan rebana mengiringi lagu-lagu tradisional seperti Indung Indung, Burung Kenek-kenek, dan Pelanduk-pelanduk. Di Malaysia, selain rebana berukuran normal, terdapat juga rebana berukuran besar yang diberi nama rebana ubi, yang biasanya dimainkan pada hari-hari raya untuk mempertandingkan bunyi dan irama. Yang kelima, alat musik kendang yang berasal dari Maluku. Kendang atau kendang atau gendang adalah instrumen yang terdapat pada gamelan Jawa Tengah, yang salah satu fungsi utamanya adalah mengatur irama. Instrumen ini dibunyikan dengan tangan tanpa alat bantu. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung, yang berukuran sedang disebut kendang ciblon atau kebar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama kendang gede yang biasa disebut kendang kalih. Kendang kalih dimainkan pada lagu atau gending yang berkarakter halus seperti ketawang, gending ketuk kalih, dan ladrang irama dadi. Bisa juga dimainkan cepat pada pembukaan lagu jenis lancaran, ladrang irama tanggung. Untuk warga Wayangan ada satu kendang yang khas, yaitu kendang kosek. Kendang kebanyakan dimainkan oleh para pemain gamelan profesional yang sudah lama menyelami budaya Jawa. Kendang kebanyakan dimainkan sesuai naluri penggendang, sehingga apabila dimainkan oleh satu orang dengan orang lain yang berbeda, maka akan berbeda pula nuansa yang akan dihasilkan dari sajian musik tersebut. Yang keenam, alat musik sasando yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sasando merupakan alat musik berdawai yang memiliki keunikan pada bentuk serta suaranya. Salah satu jenis kekayaan bangsa yang memiliki nilai seni tinggi. Lebih tepatnya, alat musik tradisional ini berasal dari sebuah pulau yang bernama Pulau Rote. Cara memainkan alat musik sasando adalah dengan cara dipetik. Yang ketujuh, alat musik djembe yang berasal dari Bali. Djembe adalah alat musik tradisional yang terdapat tali yang digunakan untuk menentukan keras dan lembeknya kulit yang menutup tabung kayu atau drum, dan dimainkan dengan tangan kosong. Bentuk djembe yang seperti cawan membuatnya bisa menghasilkan suara bass yang bulat. Pemain djembe yang profesional akan bisa membuat bermacam-macam nada, baik itu nada tinggi ataupun nada rendah. Alat musik yang kedelapan yaitu serunai. Serunai adalah nama alat musik aerofonik atau alat musik tiup yang dikenal di Indonesia sebagai alat musik tradisional di masyarakat Minang. Bagian unik dari serunai adalah ujungnya yang mengembang, berfungsi untuk memperbesar volume suara. Asal mula serunai atau puput serunai diduga datang dari nama sehnai, alat musik yang diduga berasal dari lembah Kashmir di dataran utara India.
Alat musik Shehnai diduga juga merupakan perkembangan dari alat musik pungi yang dipakai dalam musik para pemikat ular tradisional di India. Oke, sekian dulu untuk materi SPK musik kali ini. Kurang lebihnya Kak Endro mohon maaf. Sehat selalu untuk kita semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.